Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah dan masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai detik ini. Oke anak-anak, selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Di tahun ajaran yang baru ini, secara langsung saya dan kalian baru pertama kali bertatap muka karena baru pertama kali ini Bu Diana ngajar di kelas 8. Yang tadinya kalian di kelas 7 belum pernah kenal sama Bu Diana. Alangkah baiknya saya berkenalan dulu ya. Nama saya Bu Diana Rahmawati. Saya pegang mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengampu di kelas 8 dan kelas 9. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut untuk ke materi bab satunya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, bisa dilanjut untuk ke materi bab satunya, yaitu mengenai berita. Berita seputar Indonesia. Bahwasanya pada berita itu sendiri, pengertian dari berita itu adalah sebuah laporan tentang peristiwa baru dan penting. Bisa juga diartikan bahwasanya berita itu adalah sebuah informasi berdasarkan fakta mengenai kejadian yang sedang berlangsung. Ya, itu adalah berita. Pasti tidak asing, berita itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari, tapi juga harus perlu kalian tahu bahwasanya berita itu ada dua macam, yaitu berita hoax dan berita yang sudah pasti kebenarannya, yaitu faktanya sudah jelas. Jadi kalian harus pintar-pintar memilah antara berita yang benar dan berita yang salah. Nah, anak-anakku yang sangat saya banggakan, di dalam sebuah berita itu juga ada unsur-unsur yang harus kalian pahami, bahwasanya unsur-unsur yang ada pada berita itu mencakup yaitu 5W dan 1H. Ya, bisa diartikan, bisa dipahami. Unsur-unsur yang ada pada berita itu adalah 5W dan 1H. Apa itu 5W 1H? Bahwasanya 5W 1H itu adalah what, who, where, when, why, dan hanya adalah how. Ya. Nah, mencakup keseluruhan dari unsur yang ada pada sebuah berita. What itu apa? Biasanya di situ apa itu peristiwa yang terjadi itu apa? Terus who itu siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut atau peristiwa tersebut. Yang ketiga yaitu where, di mana? Tempat terjadinya di mana? Lanjut ke when. When kapan? Waktu kejadiannya itu kapan terjadi? Lanjut ke why. Why itu mengapa? Peristiwa itu bisa terjadi itu karena apa? Why, mengapa? Lanjut ke yang terakhir yaitu 1H, how, bagaimana. Maksudnya di sini bagaimana adalah runtutan kejadiannya itu seperti apa? Kronologisnya itu seperti apa? Lah, itu unsur suatu kesatuan yang ada pada berita. Ya. Terus juga pada berita itu kita sering melihat berita itu sumbernya banyak sekali. Ada beberapa sumber, ada dari media elektronik, salah satunya televisi, radio, handphone, dan lain sebagainya. Ada juga media berita itu yang sumbernya dari media cetak, seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Lah itu berita memang tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya setiap hari kita sering mendengar informasi atau berita yang telah kita dengarkan. Yang paling terbaru hari ini yang kita sering dengarkan mengenai berita tentang COVID-19 atau Corona. Ya. Ada sedikit cuplikan video mengenai berita tentang corona.
anak-anak bisa melihat sejenak. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus infeksi virus corona Indonesia, dan baru saja beberapa saat yang lalu Ahmad Yuryanto juga menyatakan selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia bahwa jumlahnya bertambah sebanyak 8 kasus. Artinya sampai dengan hari ini total pasien atau warga yang terinfeksi positif virus corona di Indonesia berjumlah 27 kasus. Saya akan ajak Anda, kita akan lihat bagaimana skemanya, bagaimana detailnya, karena dari 27 kasus beberapa diantaranya bahkan baru, kalau saya bisa bilang, sebagian besar itu related, artinya terkait satu sama lain. Saya akan coba ke yang awal-awal dulu, kita akan flashback ke tanggal 2 Maret ya, kurang lebih 1 minggu yang lalu, ketika pada saat itu Presiden Joko Widodo melakukan atau memberikan pernyataan bahwa ada 2 warga Indonesia, ada 2 orang Indonesia yang positif terinfeksi virus corona pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, kita pakai sampel pasien atau kasus ya, kasus 01, 02 dan juga sebagai seterusnya ya. Nah, untuk yang pertama, kasus 01 ini adalah seorang perempuan ya, perempuan usianya 31 tahun yang merupakan warga Depok, Jawa Barat. Kemudian pasien dengan kasus 01 ini diisolasi di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Nah, antara pasien 01 dan pasien 02 ini related, artinya masih berhubungan. Ini 02 masih berkaitan dengan kasus yang pertama, di mana kasus atau pasien 02 ini merupakan ibu dari pasien 01 yang berumur 64 tahun. Dari 2 kasus ini kemudian ada perkembangan, ada pengembangan ke kasus-kasus berikutnya. Dari tanggal 2 Maret kita akan loncat 4 hari kemudian, tepatnya di tanggal 6 Maret 2020 bertambah 2 orang atau 2 pasien yang diumumkan positif virus corona yang didapatkan dari hasil tracing pasien yang pertama 01 tadi ya, di mana Ahmad Yuryanto selaku juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini tidak menyebutkan jenis kelamin di pasien 03 dan 04, berbeda dengan pernyataan Presiden di awal-awal, yaitu 2 orang pasien 0102 yang merupakan seorang perempuan ya. Oke, bisa dilanjut ya. Itu tadi materi mengenai tentang berita. Mudah-mudahan di materi bab 1 ini tujuan dari pembelajaran hari ini yakni kalian bisa jelaskan pengertian dari berita. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur berita yang kalian dengar atau kalian baca. Nah, itu tujuan dari pembelajaran saat ini, pada hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan pada hari ini, kalian bisa menyerapnya, bisa menerapkannya, lebih-lebih kalian bisa menyebutkan dari kelima unsur tadi, ya, 5W dan 1H. Oke? Untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Bu Diana sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat Bu Diana juga. Pesan dari Bu Diana untuk kalian kelas 8, mudah-mudahan kalian walaupun belajar secara online, belajar daring dari rumah, tetap semangat, tidak pantang menyerah, tetap rajin belajar. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker apabila keluar, dan selalu rajin untuk cuci tangan. Oke? Satu lagi, Bu Diana berpesan untuk kalian, tetap suka atau rajin untuk mendengarkan berita, karena berita bisa menambah wawasan buat kita. Terutama ada pepatah mengatakan, semakin kita banyak informasi dan wawasan, maka
dunia akan menjadi milik kita. Sekian dari Bu Diana, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.